Ada yang dikerjakan gubernur sebelumnya yang saya tidak mau kerjakan, Bang. Karena? Ya, misalnya karena tidak mencerminkan prinsip keadilan, maka saya tidak akan teruskan. Misalnya? Melarang motor roda 2 untuk melewati Jalan Tamrin, Jalan Sudirman. Nggak bisa. Kenapa? Coba bayangkan, Bang. Kalau itu dilarang. Saya spesifikasikan, kalau saya ambil keputusan ada 4 kriteria. 1, mencerminkan prinsip keadilan atau kesetaraan. Sebagai pemimpin kita harus melakukan itu. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, akal sehat, data. Yang keempat, aturan hukum, undang-undang. Itu urutannya. Nggak dibalik, Bang. Kalau dibalik itu banyak nanti aturan hukum yang nggak sesuai akal sehat juga tuh, Bang. Nggak sesuai dengan kepentingan umum. Urutannya balik. Nah, coba bayangkan. Setiap hari di Jalan Sudirman itu pengantaran menggunakan motor roda 2 itu 500.000, Bang. Tahun 2018. Pengantaran. Abang pesan apa coba, Bang? Itu pesan makan, pesan minum, pesan segala macam tuh. Per hari itu 500.000. Itu 2018, apalagi sekarang. Barangkali lebih banyak nih. Itu artinya apa? Industri rumahan di Jakarta ini mengandalkan motor roda 2 untuk delivery produk-produknya. Siapa? Di pasar, salah satu pasar paling dominan. Ini nggak bisa diteruskan. Karena kalau ini diteruskan, dia akan mengganggu rasa keadilan Republik. Bagaimana koridor bisnis terbesar dan terkuat di Republik ini hanya boleh dilewati oleh kendaraan roda 4. Yang terjadi justru dilakukan demokratisasi. Yang asalnya hanya roda 4 berubah pejalan kaki, sepeda, kendaraan umum, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2. Usai sudah kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, beragam kebijakan yang menjadi sorotan karena adanya pro kontra di masyarakat telah diterapkan dalam kurun 5 tahun. Salah satu kebijakan yang masih segar diingatan adalah penghapusan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Kini, sepeda motor bebas berlalu lalang di kawasan itu. Wacana penghapusan larangan itu sudah menyeruak sejak November 2017 lalu. Saat itu, Anies mengaku tengah mempersiapkan rencana untuk menghapus Pergub nomor 195 tahun 2014, Junto Pergub DKI Jakarta nomor 141 tahun 2015 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor. Ya, jadi sekarang ini baru pada fase perencanaan jalan sepanjang Sudirman Tamrin, dan di dalam perencanaan itu baru perencanaan nih, dalam perencanaan ya dengan asumsi tidak ada kendaraan beroda 2. Nah, saya sampaikan buat desainnya dengan memasukkan kendaraan roda 2. Nanti lihat rancangannya seperti apa. Jadi selama konstruksi sekarang belum ada perubahan. Ini kan lagi ada konstruksi. Tapi nanti ketika itu kita atur. Anies beralasan, Pergub yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama, tidak berpihak kepada masyarakat kelas bawah. Anies Baswedan menginginkan semua wilayah di Jakarta dapat diakses seluruh warga tanpa ada diskriminasi. Jangan sampai kita itu pada yang kecil punya pandangan, wah ini mengganggu pemandangan kota. Sementara dulu ketika datang ke kota ini kita juga dulu kecil. Jangan sampai misalnya dulu pernah ada gagasan Jalan Sudirman Tamrin dihentikan dari sepeda motor. Itu kalau dihentikan dari sepeda motor jalan itu, maka ini data teman-teman Grab nih, 500-an ribu delivery per hari di Jalan Jenderal Sudirman. Itu artinya pendapatan reward. Seperti diketahui, pada tahun 2014 lalu, Ahok menerbitkan Pergub pelarangan sepeda motor untuk melintas di Jalan Sudirman Tamrin. Kebijakan itu dibuat untuk mengurangi angka kecelakaan di kawasan tersebut. 150 triliun loh yang ditimbulkan oleh kemacetan. Kerugiannya ya? Iya. Terus kita mau diam seperti itu? Belum lagi bicara masalah polusi. Ya, belum lagi bicara masalah ekonomi. Ya kita jangan nggak bisa mau melihat satu persatu. Anies mengungkapkan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan trotoar kawasan Sudirman Tamrin menjelang Asian Games 2018. Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari bundaran Hotel Indonesia hingga bundaran Patung Wiwaha dan Patung Kuda. Rencana tersebut kemudian menuai kontroversi. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, meminta Anies kembali mengkaji wacana itu. Menurutnya, kawasan Tamrin memerlukan perlakuan khusus karena banyak dilalui oleh orang-orang penting.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta kala itu, Abraham Lunggana, mendukung wacana Anies yang saat itu didampingi Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pria yang akrab disapa Lulung itu mengaku senang dengan wacana penghapusan larangan sepeda motor tersebut. Meski mendapat respon pro kontra dari DPRD DKI Jakarta, wacana tersebut masih terus bergulir. Hingga pada Januari 2018, Mahkamah Agung memberi angin segar pada Pemprov DKI Jakarta. Melalui surat putusan, Majelis Hakim yang dipimpin Irfan Fakhrudin menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan putusan ini, maka larangan sepeda motor melintasi Jalan MH Tamrin tidak lagi berlaku. Anies pun menyambut gembira putusan yang disebutnya sejalan dengan gagasannya. Ia kemudian menegaskan akan segera melaksanakan putusan MA tersebut. Keesokan harinya, Disub DKI Jakarta mulai mencopot rambu larangan sepeda motor melintasi ruas Jalan Tamrin. 10 Januari 2018 pun menjadi momen di mana para pemotor bisa kembali mengaspal di Jalan Tamrin setelah 3 tahun dilarang. Dan ada yang dikerjakan gubernur sebelumnya yang saya tidak mau kerjakan, Bang. Karena Ya, misalnya karena tidak mencerminkan prinsip keadilan, maka saya tidak akan teruskan. misalnya Melarang motor roda 2 untuk melewati Jalan Tamrin, Jalan Sudirman. Nggak bisa. Kenapa? Coba bayangkan, Bang, kalau itu dilarang. Saya spesifikasikan, kalau saya ambil keputusan ada 4 kriteria. 1, mencerminkan prinsip keadilan atau kesetaraan. Sebagai pemimpin kita harus melakukan itu. Yang kedua, kepentingan umum. Yang ketiga, akal sehat, data. Yang keempat, aturan hukum, undang-undang. Itu urutannya. Nggak dibalik, Bang. Kalau dibalik itu banyak nanti aturan hukumnya nggak sesuai akal sehat juga tuh, Bang. Nggak sesuai dengan kepentingan umum. Urutannya balik. Nah, coba bayangkan. Setiap hari di Jalan Sudirman itu pengantaran menggunakan motor roda 2 itu 500.000, Bang. Tahun 2018. Pengantaran. Abang pesan apa coba, Bang? Itu pesan makan, pesan minum, pesan segala macam tuh. Per hari itu 500.000. Itu 2018, apalagi sekarang. Barangkali lebih banyak nih. Itu artinya apa? Industri rumahan di Jakarta ini mengandalkan motor roda 2 untuk delivery produk-produknya. Siapa? Di pasar, salah satu pasar paling dominan. Ini nggak bisa diteruskan. Karena kalau ini diteruskan, dia akan mengganggu rasa keadilan Republik. Bagaimana koridor bisnis terbesar dan terkuat di Republik ini hanya boleh dilewati oleh kendaraan roda 4. Yang terjadi justru dilakukan demokratisasi. Yang asalnya hanya roda 4 berubah pejalan kaki, sepeda, kendaraan umum, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2.